Iya mon rekori tempe magulili kori wage mau balanak kuatre. Biar mati kak, bungkus kak, bawa dikubur. Salam budaya dan kembali lagi bersama kami di channel Mitologi Bumi Sulawesi. Sekarang kita sudah episode yang ke-6 dan mungkin Bang Iwal bisa jelaskan kita sekarang berada di mana? Ya, kita sekarang berada di kediaman Bisu Ya, Pamatoa. ya, Beliau adalah pemimpin spiritual tertinggi di Kabupaten Pangkep, khususnya di Segeri. ya. Tadi dari Makassar ke Kabupaten Pangkep kurang lebih 70 km. 70 kilo ya. Ya, Berarti kurang lebih 2 jam setengah. ya, hitungan. 2 jam setengah kita sampai 2 jam pusat kota. pusat kota. Ya. Bisu sebagai Puan Matoa di Segeri dianggap sebagai tokoh spiritual tertinggi, sebagai pemilik gender campuran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bugis. Kaum Bisu ini mengambil peran sebagai penghubung antara leluhur dan masyarakat. Kata Bisu sendiri berasal dari kata besi, yang berarti bersih. Mereka disebut bisu karena tidak berdarah, suci atau tidak kotor, tidak menyusui dan tidak haid. Kita terlahir sebagai seorang calabai. Kapan tepatnya itu Puang kita putuskan untuk menjadi seorang bisu? Ya Roy ya, nah umurku 15 tahun. Ada guruku namanya Sandro Kadir sama ini. Dia tinggal di rumahnya 5 tahun. Iya. Kalau pergi keluar kemana-mana saya ikut. Iya. Kalau ada orang sakit, nobati, sembuh, dia kasih turungan apa-apa atau pisang atau makanan, ya ikut mah begitu. Nah. Jadi kalau pulang nanti saya tanya-tanya, apa itu artinya guru? Bilang, oh begini, itu ada namanya nenek-nenek Nariolo yang tinggal di air. Itu tunggu anunya cucunya, kayak begitu. Jadi waktunya itu meninggal, tapi saya sudah tahu semua tuh. Syarat-syaratnya begini. Kalau orang sakit perutnya, oh begini, obatnya begini. Kalau panas oh ini begini. Iya, jadi itu benar. Ku taruh di dalam hati. Iya. Tapi itu waktu ku mau jadi begitu bisu. Umurku 15 tahun, ada saya lihat dari langit terbang. Ada seperti saya lihat kuda putih. Saya lihat di langit toh. Ada orang perempuan itu panjang rambutnya sampai sini yang duduk itu kuda. Tapi itu
laparnya itu jadan semua saya lihat. Iya, tapi itu mukanya cantik sekali dari bibirnya itu apa, mulutnya, listiknya itu dia merah sekali saya lihat. Rambutnya hitam sekali. Iya, kalau mau saya lihat datang. Jadi itu biasa kalau mau kau pergi. Kalau mau kau pergi jauh, kau ingat Kak. Kalau mau ingat Kak, pasti ada Kak di situ dampingi Ki. Dalam kepercayaan tradisional Bugis, tidak hanya ada 2 jenis kelamin seperti yang kita kenal, di antaranya Oroani atau laki-laki, Makunrai atau perempuan, Calalai, perempuan yang berpenampilan seperti layaknya laki-laki, dan Calabai, laki-laki yang berpenampilan seperti layaknya perempuan. Dan yang terakhir golongan bisu, di mana kepercayaan tradisional masyarakat menganggap seorang bisu sebagai kombinasi keempat gender tersebut, atau gender kelima. Banyak cobaan nak kasih Kak. Allah Ta'ala nak banyak cobaan. Ada saya lihat ular besar panjang. Ada aku lihat bali peto begini lebarnya saya lihat. Iya. Nah mau ke saya lihat. Nah, takut Kak. Dia bilang itu orang tua latok-latok saya lihat. Nah, panjang aku lihat kumisnya. Bilang tidak usah takut, tidak apa-apa itu. Baru saya kuliah itu ada kuda di situ sama itu ular keliling kuliah. Kakak, dia bilang itu orang tua pegang-pegang sedikit. Kan takut Kak, kasihan. Dia tidak, saya pegang gini. Jadi saya waktu itu saya lihat ku pegang nak tanpa bilai. Bila saya lihat tau, iya, apabila tidak ada, iya. Lenyat mana ni ada deh, iya, pakor dawita, betukur ya, dibisu. Iya tau nak warkel lau tulili, wangerang, ingat, lau begini biasa. Seorang bisu tidak dapat dianggap sebagai waria bagi masyarakat Bugis karena mereka tidak memakai pakaian seperti wanita pada umumnya. Sebagai seorang yang terlahir dalam kondisi interseks, para bisu tidak jarang digambarkan dan dianggap sebagai seorang waria. Hal ini disebabkan oleh kepribadiannya yang lembut dan feminin dalam tubuh seorang laki-laki. Bagaimana itu Puang reaksi keluarga pada saat kita putuskan untuk menjadi bisu? Kalau keluarga aku nak biasa, dia dipukul Kak terus itu kakakku. Waktu aku kecil-kecil, dia larang nggak jadi begini. Dia jadi perempuan. Iya, dipukul Kak terus. Sudah Kak dipukul, pergi Kak di rumahnya keluarga aku. Sampai sekarang nak dia baik semua sama saya. Iya. Dia minta uang, minta apa. Iya, sekarang. Dia takut, Mina. Makasih manika nak. Ada cuma manika. Iya. Makasih mania tu aku. Iya. Napa kat natarima. Iya, agi nak boleh romai kampokku. Iya. Muma bela Kak, kalau ulik Kak pemerintah loka-toka. Bali, Jakarta, Bontang, ulok ke mana. Iya, kalau mana wala pangun rok bola. Koi. Iya, kalau Kak kasih laus. Agak nampak kau dah ujokan. Sampai lah lengah tuaku. Ada gaga biaya aku boleh kasih pemerintah. Ya minangka ko lo ibar, cica si tahu. Ya miruntuk lo nale suara jange, nangka. Selain itu, para bisu juga mendapat tugas untuk merawat dan menjaga pusaka kerajaan yang disebut Arajang.
Masyarakat Bugis mempercayai bahwa arajang adalah benda-benda pusaka yang diturunkan dari langit. Arajang seringkali juga disebut sebagai alameng atau palaka. Arti kata arajang dalam bahasa Bugis adalah keagungan, kemuliaan, dan kebesaran karena dianggap benda yang sangat suci dan bertuah, yang menjadi simbol kekuatan spiritual. Ada perbedaan kehidupan secara finansial atau kesejahteraan itu Puang yang sekarang di komunitas bisnis sendiri dengan dulu? Gilimuro kapan nak pada riolo karena ya riolo cek dan kena do tapi mereka nak kena kayak beragama enak masempur man iya gola tak 25 rupiah iya jadi tatang ke empido 5 rupiah kasih suku iya mereka nak kena rokok balanca agak nana semua andre ya ko ya reko 2 sebu agak yang ngelak ber kayak rumah nak memperi mana tahu kamania tu mak dapi ase isampai na makasi tahu iya ya tu na ase ngalai saya memperi pakampo kwa rapi tu na capu sih nandre arle agayan regesara iya kongka iya lame aga na lame iya makoto miro itu nang itu iya nandre to mi kasih itu lame saingi na pesoko iya saingi. Di balik megahnya bangunan adat Arajang, tersimpan begitu banyak kisi dan sisih seorang bisu Puang Matoa. Beliau banyak bercerita ke kami tentang suka dan duka, tantangan demi tantangan, bahkan hinaan untuk menjadi seorang bisu. Ya ro kapan naruntuk makoko nak saisa sesak tau mero kapan mapako. Katoro jujur kato de. Iya, pakor. Megalo pajai pakoe. Na lebih lo kama salo ya koloka kina seng arajang monro agi andre ya pakon ena me bu jama mana macukur Jadi sampai sekarang berapa anggotanya yang aktif itu? Kalau ada 10 nah. Ko cuma lana nak kan mega kan ada bisu bone, ada bisu pangke. Kalau itu dihitung nak ada memang 200. Kan di bone banyak nah. Eksistensi kaum bisu di Pangkep kini mulai memudar, bahkan jumlahnya pun semakin sedikit. Kerasan zaman memaksa mereka harus memilih jalan hidup sendiri. Banyak di antara mereka memilih jalan untuk melanjutkan hidup. Ada yang menjadi penata rambut, perias pengantin, membuka warung dan lain sebagainya. Apa itu Puang keterkaitannya antara bisu di sini di Pangkep Sigeri, di Bone dengan di Sopeng? Iya. Pero na setting pole pong Allah Ta'ala. Maka meron na makada do kerjanya kan Bone biasa. Apa masuk mai. Tapi kami ini ya secara baik kumai. Megan ini. Kamu mula-mula mana ya suruh jadi. Biasa masalah salomi wedito mi mencari bisu kacala baina. Yang penting pomat makasing itu. Loka ko anak-anak. Maka kapan nak kana kau nak tunjuk pemerintah maka dah kau ni taruh. Ya kata na pemerintah ya no nonron. Dega reke ko betuan na. Pero kasih masyarakat eko macipik to tanah to. Aset dengan namandro pa kampung na. Betunang kakumai. Jadi harus to segeri masek din kumai na. Ya nala kerajaan pak bicara dek ya dek kerajaan atau segeri. Peran bisu pada masa kerajaan-kerajaan Bugis kuno sangat besar.
bisu pada masa itu masuk dalam lingkaran birokrasi kerajaan. Para bisu ini diberi jabatan sebagai penasihat spiritual raja, bahkan para bisu diberikan kewenangan untuk menobatkan raja. Bisu juga memiliki kewenangan untuk menentukan hari-hari baik untuk memulai pekerjaan-pekerjaan besar dan penting. Misalnya untuk membangun rumah atau rumah ibadah, perjalanan-perjalanan penting, memulai pekerjaan di sawah, dan masih banyak lagi. Bisu juga memimpin upacara-upacara adat seperti upacara pernikahan, kehamilan, kelahiran, kematian, persembahan, tolak bala, nasar, dan hal-hal lain yang menyangkut persoalan spiritual. Apa peran utama atau tanggung jawabnya sebagai seorang Puan Matoa? Ya tugas kena. Kalau doang pak kampungnya selama gimana supaya ya ku bakarkan lilin ya ruin lau pular pengalatan tidak ada yang keselamatan pak kampungnya kasih yang kata betuana ya julu-julu ki agata-agata tisi batu ki agak nengeraknya jadi malaikat namun reko dari mana keselamatan. Jadi aku dek gagah duit kuna panggil-liling gagah lo kabawa mak tu dah. Kadang engkau duit kadang dek ya aku ini bertugas kalau im pamana ipentaskan ruan munas acara kalau itu rusak ya naruh ya rusak pada cing pendriki nandriaga atau siri sedia mana muti pendriki memang ini pepisahnya supaya nanu ki tau polena ya tanpa dapat tahu itu ini kong kagak ngatikannya harus pendek kurang untuk Pak Berin atau ya tau boleh kedekan ya pasalnya di nama pasalnya semua kalau agama apa pun Dari tadi saya lihat sedih. Apa yang kita sedihkan, Puang? tidak tahu karena mungkin itu malaikat raja begitu. Kan dulu ada perjanjian itu 5 tahun mak di sini tidak ada, jadi itu kapan nasi? 6 tahun kan tidak ada apa. Jadi itu kapan? Bilang anulah rajang. Kira-kira itu kasihan tak bilang apa nama kampung batu tinggal di situ. Tapi sana tidak pernah marah-marah tuh, tidak pernah kan marah-marah sama orang. Kalau suruh kalau orang pergi di kantor camat, tidak mampu, tidak usah. Biar kak pergi kalau tidak ada memang. Jadi saya sabar kak tuh. Nanti takut kak saya bicara dosa gitu, tambah dosa tuh. Kalau bicara tuh. Ini nak Arab rumah raja. Kalau umpamana tidak diminta-minta toh, biar mati kak tidak bisa dijual. Kalau bukan pemerintah yang bungkus kak, bawa dikubur, tidak bisa dijual ini, harus begini. Bukan, memang saya punya rumah tuh, tapi tidak bisa dijual karena raja mau lihat. Begitu nak. Ini lantik kak baik-baik tuh. Saya kasih mereka nggak Al-Quran di kepala aku, baru dibaca asing. Tapi saya diam karena tidak bisa kak sebut begini.
Kenapa tidak mau kasih Kak? Ada perjanjian biasa. Uang 1,5 juta, beras 30 kilo. Sampai berapa tahun ini tidak ada, tidak pernah Kak bilang gitu. Orang-orang itu sini bilang, pergi ke tuang atau di Pak Camat Kakak, berapa kali makan ke sana. Tidak ada. Saya pikir, hidup tanjak kapan kalau tidak hidup itu kuambil itu. Kalau kuambil itu kira-kira susah kan. Jadi lebih baik saya cari sendiri. Iya, begitu pikiran. Kalau tidak ada pembeli kangku apa nak, sabar kan. Saya ambil garam sama minyak kelapa. Kan cobaan. Cobaan itu. Pasti ada rezeki kasih. Ya Tuhan itu. Jadi itu yang kupikir. Dan harus kujalani. Kita kalem. Iya. Harus berjalan. Itu ada biasa pelolonya anak berhenti. Apa didapat? Oke, makan tidak ada, piring tidak ada, panci tidak ada. Jadi oke apa? Oke makan tanah, batu-batu. Jadi itu waktu dulu aku dilantik. Itu bilang itu perlu. Kenapa Ki mau dilantik jadi Puang Matoa? Kalau pada akhirnya begini je hidup tak Puang? Tidak aku tahu nak bagi kalau begitu kan biasa. Kalau tidak najamin Kak, tidak aku tahu. Meski tidak sedikit orang yang memandang sinis dengan keberadaan bisu, namun itu semua tidak merubah keyakinan dan keteguhan bisu Puang Matoa. Ternyata membesarkan dan melestarikan adat dan budaya tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Saya Iwalah Madi. Saya Iksan Ahmadi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalam dan salam budaya.